Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-229. Ada sedikit lagi yang belum kita bahas ya. Kita akan sambung dengan ayat yang ke-230 pada malam hari ini. Kita akan baca ayat yang ke-230. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Hadirin jamaah, pada pertemuan yang kemarin, yakni pada minggu yang lalu, pada ayat yang ke-229 kita sudah membahas bagaimana aturan Allah bagi wanita yang ditolak ya. Wanita yang ditalak itu aturannya adalah apabila sudah ditalak 2 kali, maka seandainya ingin dirujuk, maka rujuklah dengan cara yang baik. Fa'imsakum bima'ruf. Kalau kita ingin rujuk kembali ya dengan wanita istri yang sudah ditalak untuk kedua kalinya, maka rujuklah dengan cara yang baik, perlakukan dengan cara yang baik. Kalaupun seandainya ingin berpisah, au tasrihun bi ihsan, kalau ingin dilepas, maka lepaslah dengan cara yang baik. Bentuk melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang baik adalah dengan tidak menyebut-nyebut keburukan pasangan, dan juga di antara bentuknya adalah tidak meminta kembali apa yang telah diberikan oleh si suami. Ya, ini sekedar mengulang sedikit ya. Kalau sudah diberikan oleh suami kepada si istri, baik itu mahar, baik pemberian-pemberian yang lain, maka di antara bentuk melepaskan ikatan itu dengan baik, jangan mengambilnya kembali. Ada yang boleh diambil dari si istri seandainya memang si istri ini memberikan satu tebusan agar pernikahannya memang dilepaskan, yang kita kenal dengan istilah khulu ya. Jadi dalam ayat yang 229 itu dibahas tentang rujuk, bagaimana kalau kita mau rujuk, dibahas tentang bagaimana kita kalau memang mau talak, dan bagaimana caranya kalau kita ingin khulu. Jadi ayat itu berisi 3 aturan: rujuk, tolak, dan khulu ya. Baik, di akhir ayat itu yang belum kita bahas pada minggu yang lalu, ada perkataan yang harus kita ingat senantiasa. Ini kunciannya sebetulnya. Ketika Allah cerita tentang hukum, lihat ujungnya apa. Nah, itu poinnya di situ, Pak. Penekanannya di situ sebetulnya. Jangan kita lengahkan untuk kita mengambil iktibar dari yang di akhir itu. Apa kata Allah? Tilka ay ma taqaddama dzikruhu min ahkamit talaqi war raj'ati wal khul'i. Yang demikian itu
yakni apa-apa yang telah terdahulu sebutannya daripada hukum-hukum talak, rujuk dan juga khulu, hududullah, ya. Itulah hududullah, ay ahkamullahi bainal mar'ati waz zauji. Itu adalah hukum-hukum Allah antara istri dan suami. Fala ta'taduha, ay fala tatajawazu anha, maka janganlah kalian melanggarnya, melanggar hukum-hukum Allah itu. Wa may yata'adda hududallahi, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, ay wa man yatajawaz ahkamallahi ila ma nahallahu anhu lahu, yakni orang yang melanggar hukum-hukum Allah kepada perkara yang Allah telah larang dengannya, faulaika humuz zalimun, maka itulah mereka orang-orang yang zalim, ay ad-darruna li anfusihim bi ta'ridiha li sukhtillahi ta'ala wa iqabihi, yakni mereka itu adalah orang-orang yang zalim, maksudnya adalah orang-orang yang mencelakakan diri mereka dengan menjatuhkan mereka kepada murkanya Allah dan balasan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di akhir itu kita mesti ingat hukum-hukum tentang rujuk, talak, khulu dan sebagainya itu adalah hududullah. Kalau secara bahasa, hudud itu jamak daripada had. Had itu batasan. Kalau kita buat garis, ya kan, kita buat garis, nah itu namanya had atau hudud jamaknya. Fala ta'taduha, jangan kita lewatin garis, gitu maksudnya. Barang siapa yang melewati garis batasan hukum-hukum Allah, faulaika humul zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kalau berani melanggar ketentuan Allah itu, mereka sudah menganggap diri mereka siap untuk mendapatkan murka dan siksa daripada Allah. Na'udzubillah. Makanya hati-hati urusan cerai, urusan talak, urusan kawin nikah nih. Ini urusan yang jangan dianggap gampang ya. Akibatnya bisa menyebabkan kita dapat murka Allah kalau tidak betul-betul kita berpegang dengan hukum Allah. Jamaah, orang bisa menjadi tidak adil. Adil dalam artian dia tidak bisa memperbuat sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu namanya tidak adil ya, ataupun zalim ya. Tadi kan disebut faulaika humuz zalimun. Ada yang menyebabkan orang itu jadi nggak bisa adil, alias dia bisa jadi zalim. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah kebencian, marah. Kata Allah di dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum, itu ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah itu ketemu. Wala yajrimannakum, janganlah sebab kebencianmu kepada suatu kaum. Tidak semestinya kaum itu banyak ya, bisa kepada satu orang, termasuk kepada pasangan. Jangan sebab karena kamu benci kepada pasanganmu menyebabkan kamu menjadi tidak adil. Orang kalau sudah gedek Pak, kalau sudah benci itu susah buat adilnya. Maka apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah dalam hukum cerai, dalam hukum nikah ini, itu harus betul-betul bisa dijalani dan harus didasari oleh perasaan yang betul-betul bisa dikondisikan. Jangan sampai marah itu mendominasi.
ketika amarah, ketika marah itu mendominasi jiwa kita, maka kita nggak akan bisa untuk berlaku adil dalam bersikap, sehingga kita akan jatuh kepada perbuatan zalim. Banyak sudah kasus perceraian yang akhirnya menyebabkan mereka melakukan banyak dosa. Kenapa? Karena benci sama pasangannya. Orang kalau sudah memutuskan berpisah berarti kan ada sesuatu masalah, ya kan? Masalah itu bisa membuat kita jadi benci sama pasangan kita. Makanya harus betul-betul pakai akal yang waras. Kita harus tetap berpijak pada hukum yang Allah sudah tentukan ini. Ya. Baik, jamaah, kita masuk pada ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-230. Fa in talaqaha ba'da talaqataini. Maka kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, ya, fala tahillu lahu min ba'du, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia, ya, hatta tankiha zaujan ghairah, sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Fala tahillu lahu min ba'du ay min ba'di taliqati tsalitsah, tidak halal baginya, bagi si suami yang sudah menceraikan istrinya tadi dengan talak yang ketiga, hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga si wanita itu menikah dengan suami yang lain. Ay al-mutlaqu mazhabu jumhuril mujtahidin annal mutallaqata bis-salasi la tahillu lidzalika az-zawji illa bi khamsi syara'ita. Dan mutlak menurut pendapat mazhab mayoritas ulama mujtahidin bahwasannya wanita yang telah ditalak sebanyak 3 kali talak atau setelah talak yang ketiga, maka tidak halal bagi yang demikian itu, bagi si suami untuk menikahinya lagi, illa bi khamsi syara'ita, kecuali dengan 5 syarat. Yang pertama, ta'taddu minhu, kalau si suami yang sudah menceraikan istrinya dengan 3 kali talak atau sudah jatuh talak yang ketiga, kalau dia mau balik lagi ada syaratnya. Syaratnya 5. Apa yang pertama? Yang pertama, ta'taddu minhu, dia harus sudah selesai menjalani iddahnya. Perempuan tadi sudah menjalani iddah. Berapa lama iddahnya? 3 kali suci. Kemudian wa ta'kidu litsani, dan wanita itu atau bekas istrinya harus sudah menikah untuk kali yang kedua dengan suami yang lain. Dia sudah nikah. Wayati'uha, yang ketiga, suaminya itu sudah menyetubuhinya, harus terjadi persetubuhan. Tsumma yutalliquha, kemudian si suami yang baru itu, ya, menceraikannya lagi. Tsumma ta'taddu minhu, kemudian si istri yang tadi, bekas dari istrinya tadi, harus menjalani iddah dari suami yang keduanya. Itu 5 syarat, ya. Nah, jadi nggak gampang, Pak. Nggak bisa misalkan sudah jatuh talak yang ketiga, kemudian kita ternyata masih sayang sama dia, aturannya harus kawin lagi, ya udahlah, kamu pura-pura kawin aja, cari kayak siapa, orang-orang yang rada-rada bego dikit gitu, bayar aja upah, tapi jangan diapa-apain gitu, jangan diapa-apain, yang penting nikah aja, nikah. Tak, kalau udah gitu suruh dia ceraiin gitu ya. Kalau kata orang di Malaysia namanya Cina buta. Cina buta. Tahu kalau di sini namanya Cina apa tahu? Ada pasangan bercerai tapi masih sayang. Masih sayang,
Kemudian dia mau balik lagi, disuruh pura-pura kawin sama laki-laki lain dengan syarat nanti diceraikan. Nah, begitu ceritanya begitu. Nah, jadi nggak boleh Pak. Jadi kalau mau balik lagi, bagi si istri yang sudah diceraikan dengan 3 kali talak, dia harus menjalani 5 syarat tadi. Ya, kalau nggak menjalani 5 maka nggak sah. Ya, maka nggak sah, maka dia haram untuk misalkan kawin lagi. Kemudian wa qala Sa'id bin Jubairin wa Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin al-Musayyib berkata, tahillu li mujarradil aqdi, boleh menikah lagi dengan gadis itu, dengan bekas istrinya itu dengan semata-mata akad. Jadi nggak mesti disyaratkan ada persetubuhan. Ini pendapat ya. Tapi pendapat ini tidak kuat ya. Pendapat ini tidak kuat. Dalam pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i harus disetubuhi dulu. Harus ada persetubuhan. Kalau kata 2 orang ulama ini, kalau dia sudah akad saja walaupun nggak terjadi persetubuhan masih dianggap boleh, gitu ya. Kemudian wa ruwiya anna Tamimata binti Abdurrahman al-Qarazi kanat tahta Rifa'at bin Wahb bin Atiq al-Qurazi fatallaqaha salasan. Diriwayatkan bahwa Tamimah binti Abdurrahman al-Qurazi, dia ini adalah istrinya Rifa'ah bin Wahab bin Atiq al-Qurazi. Kemudian si suaminya ini menceraikannya dengan 3 kali talak ataupun talak yang ketiga. Fatazawwajat bi Abdurrahman ibn Zubair al-Qurazi bi fatiz zai wa kasril ba. Maka setelah dia bercerai dari Rifa'ah bin Wahab, si Tamimah ini dia nikah dengan Abdurrahman bin Zubair al-Qurazi. Fa'atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si wanita ini, si Tamimah ini, dia menjumpai Nabi. Dia datang kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi. Waqalat, dan dia berkata, kuntu tahta rifa'ata fatallaqani. Kemudian dia katakan, aku dulu itu istrinya Rifa'ah, kemudian dia menceraikan saya. Fabittu talaqi fatazawwajtu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair. Maka setelah aku jalani dia telah menceraikan aku tadi, kemudian aku menikah setelahnya itu dengan Abdurrahman bin Zubair. Wa inna ma ma'ahu mithlu hudbatiz thawbi. Nah, ini cerita nih, curhat sama Nabi. Tapi suami saya yang baru ini, yakni Abdurrahman bin Zubair, punyanya itu seperti ujung kain. Hudbatis thawb. Tahu ujung kain? Maksudnya tuh kiasan itu. Nih Pak, ini kain nih Pak nih. Ujung kain biasanya gimana ujung kain? Hah? Ujung kain bisa tegang nggak gitu kira-kira? Nggak ya? Ini tisu nih lain sama kain ya. Kalau tisu masih rada kencengan dikit. Kalau kain kan lemes Pak. Punyanya kayak ujung kain gitu. Nah, jadi tahu kan maksudnya? Nah, paham, udah dah, nggak usah diperpanjang. Wa inna ma ma'ahu mithlu hudbatis thawb. Jadi barangnya itu kayak ujung kain. Ya. Wa innahu arada an yutalliqani qabla an yamassani.
an yamassani. Kemudian dia juga ingin menceraikan saya sebelum dia menyentuh saya. Artinya belum terjadi persetubuhan. Lah bagaimana mau bersetubuh? Ujung kain, Pak. Hah? Jadi dia mau ceraiin saya sebelum dia menyentuh saya, artinya belum terjadi persetubuhan. Fa uraji'u ila ibni ammi, kemudian aku ingin kembali kepada anak pamanku, yakni suaminya yang lama, ya. Jadi suami yang lama itu ternyata sepupu dia juga gitu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum, ya. Rasulullah senyum. Nah, ini pelajaran, Pak, pelajaran. Masalah yang diceritakan oleh si wanita tadi itu aib bukan? Aib bukan? Aib ya? Dia cerita kepada Nabi buka aib nggak? Suaminya kayak ujung kain katanya. Itu kan cerita tentang aib suami, tapi ceritanya kepada Nabi. Itu termasuk dosa atau tidak? Kalau menceritakan aib pasangan kepada orang yang dianggap bisa memberikan masukan dari segi hukum, ya, maka itu tidak menjadi dosa. Ya, itu tidak menjadi ghibah. Karena kalau kita ingin jawaban dari segi hukum agama, maka perlu diceritakan apa masalahnya. Masa iya di pengadilan hakim tanya misalkan nih, hakim tanya, apa masalah Anda? Saya nggak mau cerita Pak Hakim, itu aib. Lah bagaimana hakim mau mutusin kalau misalkan suaminya atau istrinya nggak cerita tentang apa masalahnya, masing-masing diem nggak membongkar aib, jadi keputusannya nggak akan sempurna. Maka menceritakan aib pasangan kepada orang yang pas itu nggak jadi aib. Tapi kalau cerita sama temen, ya, sama teman arisan Pak, cerita sama teman pengajian, laki gua kayak ujung kain katanya. Nggak boleh. Biar begitu juga suami kita nggak boleh kita cerita kepada sembarangan orang yang nggak ada kaitan tentang hukum hakam, nggak boleh. Ya, begitu. Jadi balik lagi kepada riwayat tadi, Rasulullah senyum. Faqala, kemudian Nabi berkata, aturidina an tarji'i ila rifa'ata, apakah kamu ingin kembali kepada suamimu yang dulu, yakni Rifa'ah? Kata Nabi, la, nggak boleh, hatta tadzuki usailatahu wa yadzuku usailataka, sehingga kamu merasakan. Usailah itu kalau secara bahasa madu kecil. Madu kecil. Kalau asil itu madu. Kalau usail itu isim tasghir daripada asil, usail. Sehingga kamu merasakan madu kecilnya dan dia merasakan madu kecil kamu. Apa maksudnya? Wal usailatu, usailah itu majazun an qalilil jima', itu adalah majaz atau kiasan kepada bentuk jima yang paling minimal. Idz yakfi qalilu intisharin, yakni dianggap cukup dengan sedikit semburan, maaf ya. Jadi yang penting dia terjadi klimaks, maaf ya, terjadi klimaks baik si istri atau si suami, maka itu sudah dianggap selesai syaratnya. Harus sampai terjadi begitu, Pak. Jadi nggak boleh pura-pura kawin, pura-pura. Harus terjadi persetubuhan, dan terjadi persetubuhan yang mencapai usailah tadi, ya, seminimumnya persetubuhan gitu, ya. Baik. Jadi bagaimana nih orang nih? Ujung kain gimana caranya, Pak?
Jadi mesti cari ramuan ya Pak ya, cari ramuan Madura biar nggak jadi ujung kain lagi, biar kayak kanebo Pak, biar kayak kanebo kering. Ya kalau di Indonesia banyak tuh yang pinter gitu-gituan tuh ya. Diurut kayak diapain kayak itu bisa ya. Baik, coba lihat itu keadaan wanita tadi, dia kan sebetulnya punya alasan ya, suaminya nggak bisa itu nggak bisa kayak ujung kain, gimana coba. Tapi Nabi bilang jangan, nggak boleh sampai kamu merasakan usailahnya dia, madu kecilnya dia, dan dia merasakan madu kecilnya kamu. Nah gitu. Baik, kita teruskan. Wa fi qissati Abdurrahman bin Zubair nazala qauluhu ta'ala, dan pada kisah Abdurrahman bin Zubair ini maka turunlah ayat ini, fa in talaqaha fala tahillu lahum min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka turun ayat itu. Jadi sebab turun ayat ini karena kisah tadi itu, nggak boleh bagi orang yang sudah menceraikan istrinya, nggak boleh dia nikah lagi dengan suami lamanya setelah melainkan si istri itu menikah dengan laki-laki lain. Wal hikmatu fit tahlil, dan hikmah pada perkara tahlil ini ar-rad'u anil musara'ati ila talaq, adalah tegahan atau larangan daripada bersegera kepada melakukan talak. Wal audi ilal mutallaqati salasan, dan kembali kepada pasangan yang sudah diceraikan sebanyak 3 kali tadi. Jadi dibuat hukum ini nggak boleh segera ataupun nggak boleh langsung kembali kepada suami yang lamanya setelah talak 3, itu supaya jangan orang main-main sama talak gitu ya. Kan kalau udah 3 kali talak dia mesti kawin lagi sama laki-laki lain dan harus terjadi perjimaan, itu kan kita mikir-mikir ya, lah bekas orang kita mau ambil lagi kan, jadi kita jadi mikir-mikir Pak. Nah itu hikmahnya, jangan kita cepat-cepat mengucapkan talak ya, kita supaya berpikir dengan jernih. Kalau memang masih ada peluang untuk memperbaiki hubungan, maka perbaiki dengan baik. Kalau tidak ya sudah, lepaskan. Fa in talaqaha, maka jika telah menceraikan si istri tadi, ay talaqaz zawju ats-tsani, yakni suami yang kedua tadi sudah menceraikan si istri yang sudah diceraikan dengan talak 3 tadi, fala junaha alaihima, maka tidak dosa bagi keduanya, ay al-mar'atu waz zaujul awwal, yakni bagi si istri tadi dan suami yang pertamanya, ay yataraja'a, untuk keduanya itu kembali ya, setelah diceraikan oleh suami yang kedua ya, mau kembali lagi nggak apa-apa, binikahin jadidin wa mahrin, dengan pernikahan yang baru dan mahar yang baru. Wa in zonna ayyukima hududallah, jika keduanya itu berprasangka atau berpendapat bahwa keduanya bisa menjalankan hukum-hukum Allah, ay ahkamullahi fima bainal mar'ati waz zauji, yakni menjalankan hukum Allah pada perkara berkaitan antara suami istri dan suami. Wa tilka ay al-ahkam hududullah ay faraidullah, itulah hukum-hukum Allah atau ketentuan-ketentuan Allah, kewajiban-kewajiban daripada Allah, yubayyinuha liqaumi ya'lamun, yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan, annahu minallah, bahwasannya itu semuanya berasal daripada Allah, wa yusaddiquna bidzalika, dan mereka membenarkan yang demikian itu. Jadi hukum tentang cerai dan juga tentang pernikahan yang baru ini bagi wanita yang sudah dicerai dengan talak 3 itu merupakan hukum Allah, dan jangan kita melanggar yang menjadi hukum Allah tadi, supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan zalim ya. Jamaah, ini masih menjadi rangkaian ayat yang bercerita tentang kawin dan juga cerai. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita
Kalau sekarang rumah tangga kita baik-baik saja, alhamdulillah, dan kita berharap rumah tangga kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nanti Allah takdirkan lain, maka kita juga berharap kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa berbuat dengan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan daripada Allah. Demikian, insyaallah kita akan sambung lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa ardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.